Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rina Kusuma Dewi dengan NIM 12209193100. Dalam video ini, saya akan membahas materi kelas 7 IPS mengenai hubungan antara kelangkaan dengan permintaan penawaran untuk kesejahteraan dan pemersatu bangsa. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan penyebab kelangkaan. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan peranan keterkaitan pasar dengan distribusi. Yang ketiga, siswa dapat menunjukkan peran pasar dalam pemenuhan kebutuhan antar ruang. Kelangkaan merupakan persoalan ekonomi yang paling mendasar dikarenakan keinginan manusia yang tidak terbatas, sedangkan ketersediaan sumber daya yang terbatas. Penyebab kelangkaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan letak geografis. Perbedaan letak geografis berpengaruh pada kekayaan sumber daya alam masing-masing daerah. Misalnya, daerah penghasil ikan dan daerah penghasil sayuran. Yang kedua, pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan dengan persediaan barang dan jasa. Misalnya, pertumbuhan penduduk di kota dan pertumbuhan penduduk di desa. Yang ketiga, keterbatasan produksi barang. Keterbatasan produksi barang memicu ketersediaan pasokan kebutuhan konsumen. Misalnya, daerah A produksi tekstil, daerah B produksi makanan, dan daerah C produksi elektronik. Yang keempat, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang tidak sama antara suatu negara dengan negara lain. Misalnya, mengolah sawah di Indonesia berbeda dengan mengolah sawah di Jepang. Keterkaitan antar ruang dan distribusi dapat kita lihat dari peranan pasar dalam mendistribusikan barang dan jasa. Yang dimaksud dengan distribusi ini adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Peranan keterkaitan pasar dengan distribusi antara lain: A. Mempermudah konsumen memperoleh barang konsumsi. Dengan adanya distribusi dan pasar, barang dan jasa yang dihasilkan produsen dapat dinikmati oleh konsumen. B. Membentuk terciptanya harga barang yang stabil. Dengan adanya pasar, barang-barang dapat tersalurkan kepada konsumen. Proses penyaluran akan membuat harga relatif stabil. C. Keuntungan yang didapatkan produsen akan stabil. Keuntungan bagi produsen dengan adanya pasar dan distribusi akan mempertahankan penjualan dengan stabil. Penjualan ini akan mempengaruhi keuntungan yang diperoleh. Bagi perekonomian nasional, peranan pasar dalam pemenuhan kebutuhan antar ruang dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, peranan sebagai produsen, yaitu produsen dapat menawarkan hasil produksinya di pasar, sehingga pasar dalam hal ini adalah tempat penjualan sekaligus tempat promosi bagi produsen. Dan lewat pasar ini, produsen dapat mengembangkan usahanya. Yang kedua, peranan sebagai konsumen. Di sini, konsumen dapat memenuhi semua kebutuhannya melalui pasar. Semakin luas pasar, semakin mempermudah konsumen memperoleh barang yang dibutuhkan, yaitu seperti membeli sayuran maupun barang. Yang ketiga, peranan bagi pembangunan. Karena pasar menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat dan diperlukan dalam pembangunan. Pasar ini mendorong pembangunan daerah-daerah dan pasar dapat menambah pendapatan daerah tersebut. Misalnya, pembangunan jalan maupun gedung-gedung. Peranan pasar bagi sumber daya manusia.
Pasar dapat menyerap tenaga kerja. Semakin luas pasar, maka semakin banyak membutuhkan tenaga kerja dan dapat mengurangi pengangguran. Perlu diingat, ketersediaan sumber daya merupakan hal penting dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata. Dengan harga terjangkau, kelangkaan yang mendorong manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa, kemudian mendistribusikan kepada masyarakat demi peningkatan kesejahteraan. Agar kalian lebih mudah memahami hubungan antara kelangkaan dengan permintaan dan penawaran, kita ambil contoh kasus. Misalnya, kasus kelangkaan kebutuhan pangan akibat banjir yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, yang menyebabkan beberapa komoditas pangan terhambat produksinya. Contohnya beras. Produksi beras yang terhambat ini membuat penawaran terhadap barang menjadi berkurang. Padahal, beras merupakan bahan pokok pangan yang banyak dicari oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Alhasil, ketersediaan barang yang sedikit atau langka ini tidak mampu untuk memenuhi permintaan konsumen yang banyak. Akibatnya, harga beras akan menjadi mahal dari harga biasanya. Untuk evaluasi, dari materi yang telah kalian pelajari, sebutkan kelangkaan apa yang ada di lingkungan sekitar kalian, dan apa saja hubungan kelangkaan yang terjadi dengan penawaran dan permintaan. Lalu, apa saja hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi kelangkaan tersebut. Mungkin cukup sekian, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.